Bab 1612. Bertemu Nanoren lagi. Namun, setelah mengirim transmisi suara dari Slip Giok, Reiki dengan cepat menghilang tanpa respon apapun. Masih terlalu jauh. Erikin menggelengkan kepalanya dan kembali melakukan jurus Buddha melarikan diri. Ketika muncul, Erikin sudah berada di gurun kali ini. Tanah di bawahnya retak-retak, pepohonan pada tumbang, dan Reiki yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Tampaknya telah terjadi pertarungan tidak lama sebelum ini. Lalu kali ini transmisi suara dari Slip Giok berhasil memancarkan sinar. Erikin menghela napas lega, yang menunjukkan bahwa tempat dia berada kali ini tidak terlalu jauh dari Vendikin dan yang lainnya. Namun, setelah pesan ini keluar, entah apa yang dilakukan Vendikin, ia tidak segera membalas transmisi suara itu. Erikin juga tidak ingin menunggu, lalu dia terbang ke suatu arah, berencana untuk menemukan suatu tempat yang lebih mencolok agar lebih mudah bertemu dengan mereka. Namun, setelah Erikin terbang jauh, ia menemukan bahwa daerah itu penuh dengan bekas pertarungan, tak sedikit pertumpahan darah, dan tampak pula potongan-potongan anggota badan. Yang lebih aneh lagi, setelah sekian lama, Erikin bahkan tidak bertemu dengan seorang kultivator pun. Vendikin dan Peli Wu juga tidak ada berita apapun. Apa yang terjadi di lapangan pembunuhan belakangan ini? Mata Erikin menyipit, dan dia berhenti. Dia merasa bahwa dalam beberapa hari terakhir ketika dia pergi, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Tidak lanjut terbang, Erikin hanya melayang di udara, memancarkan kerohanian dengan maksimal. Saat memperluas kerohanian hingga batasnya, Erikin menemukan bahwa ada seorang pria tua dari arah kota Ye terbang dengan tergesa-gesa. Melihatnya terus menatap ke belakang sewaktu-waktu, dia sepertinya sedang menghindari seseorang. Nanoren. Di luar dugaan Erikin, ia kenal pria tua itu. Ia adalah kultivasi iblis yang ia kenal pertama kali saat memasuki medan perang Gunung Iblis. Dia ditangkap dan dijadikan umpan, lalu membantunya mengumpulkan tas penyimpanan. Tepat sekali, sekalian tanya apa yang terjadi belakangan ini. Dengan satu gerakan, Erikin terbang maju, menuju ke arah Nanoren. Iblis itu seharusnya tidak mengejar lagi. Setelah Nanoren terbang untuk waktu yang lama, dahinya dan pakaiannya basah oleh keringat. Melihat tidak ada musuh yang mengejarnya, dia merasa lega. Iblis ini lebih kuat daripada yang ia temui sebelumnya. Sial, kenapa sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan di sini? Aku tidak berharap apa-apa lagi. Bisa keluar dari medan perang ini hidup-hidup, sudah sangat bersyukur. Nanoren, apa yang kamu hindari? Sampai ketakutan seperti ini. Tetapi tepat ketika pria tua itu berencana untuk mencari tempat bersembunyi dan beristirahat, sesosok tiba-tiba entah dari mana mendarat di sampingnya, memukul bahunya. Iblis kecil. Ketika Nanoren melihat Erikin, dia terkejut dan langsung bersuara. Dia tanpa sadar ingin melarikan diri, tetapi begitu Erikin menggunakan kekuatannya, Nanoren mendengus, hanya merasa bahunya seperti hampir remuk dan tiba-tiba ia ditarik ke tanah oleh Erikin. Teman seiman, jangan bunuh aku. Aku telah melakukan semua yang kau minta. Begitu banyak tas penyimpanan, melihat sifatku yang dulu, aku pasti rakus dan akan mengambil beberapa, tapi kenyataannya aku tidak mengambil satupun batu roh. Nanoren jatuh ke tanah, gemetar, mengerang dalam hati, berbicara seperti rentetan tembakan. Aku tidak mengatakan aku ingin membunuhmu, aku hanya ingin menanyakan suatu hal padamu. Erikin menggelengkan kepalanya dan mengangkatnya dan berkata, aku ingin tahu apa yang terjadi di lapangan pembunuhan, mengapa begitu banyak bekas pertarungan, dan ada begitu banyak mayat kultivator. Bahkan biarpun ada banyak pelatihan tanpa partai memasuki lapangan pembunuhan, tapi semua orang itu adalah orang-orang yang mencari peluang untuk mencari tempat penyembunyian barang dewa. Kalaupun mau bertarung,
Umumnya terjadi di tempat yang ada penyembunyian barang dewa, tetapi sejauh Eric Kin terbang, malah tampak bekas pertarungan di mana-mana, yang menunjukkan bahwa pertarungan terjadi di mana-mana. Teman seiman, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Nanoren terkejut, menatap Eric Kin dengan sedikit tidak percaya. Dalam beberapa hari terakhir, lapangan pembunuhan seperti tungku panas, malah Eric Kin tidak tahu apa-apa. Aku sedang berlatih dan isolasi akhir-akhir ini. Eric Kin mengerutkan kening dan melepaskan kultivasi. Teman seiman, kamu telah mencapai peringkat ketiga fase transendensi. Nanoren kaget. Terakhir kali dia bertemu Eric Kin, dia hanya berada di fase distraksi puncak. Anak ini memang jenius, dan kecepatan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tapi dia sekilas mengerti. Sepertinya teman seiman terus berkultivasi selama beberapa hari terakhir. Namun, kamu juga beruntung, benda milik Blacky Jiang tidak menemukanmu, tapi dalam jarak 10 mil, dia bisa merasakan keberadaanmu. Apa yang sedang terjadi, dan apa yang dimiliki Blacky Jiang? Jelaskan lebih detail, aku akan melepaskanmu. Eric Kin menjadi lebih bingung saat mendengarkannya, lalu ia pun mengerutkan kening. Itu adalah sebuah buku yang Blacky Jiang temukan entah dari mana. Buku hitam itu memiliki misteri. Semakin banyak makhluk yang terbunuh, semakin tinggi kultivasinya. Dalam beberapa hari terakhir, Blacky Jiang telah membunuh banyak kultivator, dan banyak orang kuat telah memperhatikan benda ini. Tapi Blacky Jiang terlalu kuat, dan dengan bantuan buku ini, semua orang yang mengganggunya sudah mati. Baru saja, di tempat aku bersembunyi, Blacky Jiang datang dan membunuh sembarangan, jadi aku mengambil kesempatan saat ia tidak memperhatikan, lalu kabur sampai ke sini. Teman seiman, Blacky Jiang itu jangan disinggung, ia seperti dewa pembunuh. Aku sarankan untuk cepat lari. Medan perang Gunung Iblis ini besar, carilah tempat terpencil untuk bersembunyi sepertiku. Setelah medan perang ini tutup, kita akan aman. Nanoren panik dan mengatakan semua yang dia tahu, sambil menggelengkan kepalanya terus-menerus saat berbicara. Melarikan diri. Aku malah sangat ingin pergi dan melihatnya. Eric Kin mengangkat alisnya dan berkata, kebetulan, bawalah aku ke tempat Blacky Jiang berada. Teman seiman, jangan. Nanoren sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Sepertinya apa yang ia katakan dari tadi tidak didengarnya. Lagian Blacky Jiang sekarang tak terkalahkan, dan dia akan membunuh semua orang yang ia temui, lalu untuk apa mencarinya? Dia dengan susah payah telah lolos darinya. Eric Kin malah ingin mendorongnya kembali ke dalam lubang itu lagi. Kali ini ia harus menolak. Teman seiman, kecepatan Blacky Jiang sangat cepat sehingga mungkin saja terbunuh dalam sekejap. Nanoren berkata dengan wajah sedih. Sebelumnya aku pernah bertemu seseorang yang memiliki kapal terbang yang sangat cepat, bahkan 10 kali lebih cepat dari kapal roh biasa. Namun dengan kecepatan itu pun, Blacky Jiang hampir menangkapnya beberapa kali. Orang-orang di kapal terbang itu pun semua terluka. Hingga kini pun mereka masih dikejar oleh Blacky Jiang, aliansi bayangan, dan geng iblis jade. Teman seiman, janganlah pergi. Untuk membujuk Eric Kin agar tidak pergi, Nanoren buru-buru menjelaskan semua yang dia tahu. Tunggu sebentar. Siapa orang-orang yang di dalam kapal abadi dengan kecepatan 10 kali lipat dari kapal roh biasa? Setelah Eric Kin mendengarkan, hatinya melonjak. Seorang kultivator pria yang mengendarai kapal terbang. Sepertinya masih ada seorang gadis di dalamnya, kata Nanoren. Cahaya dingin melintas di mata Eric Kin. Kapal abadi itu pasti kapal kakak kedua dan Peliwu, jadi Blacky Jiang sedang mengejar mereka. Pantas saja mereka tidak membalas transmisi suaranya, ternyata mereka dalam bahaya. Kalau begitu,
Tampaknya ia tidak bisa berdiam saja, ia harus pergi. Lalu apalagi aliansi bayangan dan geng iblis jade itu? Kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Eric Kin bertanya tiba-tiba. Bersambung.